Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Tresya Agustina Siregar dengan NPM 230910005. Saya akan memaparkan topik yang berjudul Guru Profesional sebagai Komunikator dan Fasilitator dengan dosen pengampu Ibu Polintan Sembiring, mata kuliah Etika Profesi. Guru profesional sebagai fasilitator dan komunikator memiliki peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Dengan komunikasi yang baik dan fasilitas yang tepat, guru dapat membantu peserta didik mengembangkan potensi yang secara optimal serta membentuk karakter dan kompetensi yang dibutuhkan di masa depan. Pengertian guru profesional. Guru profesional adalah pendidik yang memiliki keahlian, keterampilan, dan sikap profesional dalam melaksanakan tugas pendidikan, pengajaran, pembimbingan, dan pelatihan, serta penilaian dan evaluasi peserta didik. Nah, ciri-ciri dari guru profesional itu ada 4. Yang pertama, memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Yang kedua, mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Yang ketiga, bersikap reflektif dan terus mengembangkan diri. Serta yang keempat, menjunjung tinggi etika profesi guru. Guru profesional sebagai komunikator. Guru sebagai komunikator adalah guru yang mampu menyampaikan pesan pembelajaran secara jelas, efektif, dan bermakna, sehingga dapat dipahami oleh peserta didik. Komunikasi dalam pembelajaran tidak hanya bersifat satu arah, tetapi dua arah dan interaktif. Peran guru sebagai komunikator. Yang pertama itu adalah menyampaikan materi pembelajaran secara sistematis dan mudah dipahami. Yang kedua, menjelaskan tujuan dan manfaat pembelajaran. Yang ketiga, memberikan instruksi yang jelas dan tepat. Yang keempat, membangun komunikasi dua arah dengan peserta didik. Serta yang terakhir, menjadi pendengar yang baik terhadap pertanyaan, pendapat, dan permasalahan siswa. Bentuk-bentuk komunikasi guru. Bentuk-bentuk komunikasi guru ada 4. Yang pertama adalah komunikasi verbal berupa lisan dan tulisan, yaitu berbicara langsung atau menuliskan pesan-pesan kepada siswa. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal berbentuk gestur, ekspresi wajah, dan intonasi suara. Yang keempat adalah komunikasi interpersonal guru dengan siswa, bagaimana seorang guru dapat berbicara kepada seorang siswa. Dan yang terakhir adalah komunikasi kelompok, yaitu diskusi kelas dan kerjasama sekelompok, yaitu seperti komunikasi seorang guru, bagaimana menghandle beberapa siswa dalam kelompok. Kompetensi komunikasi yang harus dimiliki seorang guru. Yang pertama itu adalah kemampuan berbicara dengan bahasa yang santun dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Yang kedua adalah kemampuan bertanya untuk menggali pemahaman siswa. Yang ketiga adalah kemampuan memberikan umpan balik atau feedback yang konstruktif, serta yang terakhir adalah kemampuan mengelola komunikasi kelas secara efektif. Nah, bagaimana dampak guru sebagai komunikator yang efektif? Yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang kedua adalah mengurangi kesalahpahaman materi. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dan yang terakhir adalah mendorong partisipasi aktif dari peserta didik tersebut. Guru profesional sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator adalah guru yang menyediakan layanan, sarana, atau kondisi belajar agar peserta didik dapat belajar secara aktif, mandiri, dan optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Peran guru sebagai fasilitator itu ada 5. Yang pertama, merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, menyediakan sumber belajar yang beragam. Yang ketiga, membimbing dan mendampingi proses pembelajaran siswa. Yang keempat, memberikan kesempatan siswa untuk bereksplorasi dan berkreasi, serta yang terakhir adalah mengarahkan siswa dalam memecahkan permasalahan atau persoalan. Nah,
Ada bentuk peran fasilitator dalam pembelajaran. Yang pertama itu adalah menyusun RPP atau modul ajar yang inovatif. Yang kedua, menggunakan metode dan model pembelajaran yang aktif. Yang ketiga adalah memanfaatkan media, teknologi pembelajaran, serta yang terakhir adalah mengelola kelas agar kondusif dan inklusif. Selanjutnya adalah kompetensi guru sebagai fasilitator. Nah, kompetensinya itu berupa kemampuan merancang pembelajaran yang aktif dan kolaboratif. Yang kedua adalah kemampuan memilih dan menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan membimbing tanpa mendominasi. Dan yang keempat adalah kemampuan mendorong berpikir kritis dan kreatif. Nah, tentu dari guru sebagai fasilitator yang baik itu memiliki dampak. Nah, dampak guru sebagai fasilitator yang efektif itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah siswa menjadi lebih aktif dan mandiri dalam pembelajaran lebih bermakna. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dan yang ketiga adalah mengembangkan potensi dan kreativitas siswa. Nah, selanjutnya itu adalah integrasi peranan guru sebagai komunikator dan fasilitator. Peran guru sebagai komunikator dan fasilitator tentu tidak dapat dipisahkan. Komunikasi yang efektif mendukung peran fasilitator, sementara fasilitasi pembelajaran yang baik memerlukan komunikasi yang jelas dan interaktif. Integrasi kedua peran ini akan menciptakan pembelajaran yang dialogis, partisipasif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Di balik seorang guru profesional sebagai fasilitator dan komunikator tentu memiliki tantangan. Yang pertama itu adalah perbedaan karakteristik dan kemampuan siswa. Yang kedua, perkembangan teknologi yang cepat. Yang ketiga adalah keterbatasan sarana dan prasarana serta beban administrasi guru. Nah, di balik tantangan tersebut ada tentunya upaya pengembangan. Yang pertama itu adalah mengikuti pelatihan atau workshop. Yang kedua, melakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan literasi digital serta berkolaborasi dengan sesama guru. Kesimpulannya, guru profesional sebagai komunikator dan fasilitator memiliki peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Dengan komunikasi yang baik dan fasilitasi yang tepat, guru dapat membantu peserta didik mengembangkan potensi secara optimal, serta membentuk karakter dan kompetensi yang dibutuhkan di masa depan.